Sebelum bumi dihuni manusia, sebelum nama Adam disebut di langit, dunia ini telah memiliki penghuninya sendiri. Mereka bukan manusia, bukan pula malaikat. Mereka adalah jin, makhluk tak kasat mata yang hidup dari api, dengan kekuatan, kecerdasan, dan kebebasan yang menakjubkan. Bangsa jin dengan bebasnya menyeberang dari alam gaib ke alam fisik maupun sebaliknya. Mereka membangun peradaban dengan samak canggih di kala itu. Dalam surah Al-Hijr ayat 27, Allah berfirman, "Dan kami telah menciptakan jin sebelum manusia dari api yang sangat panas." Artinya, jauh sebelum manusia diciptakan, bumi telah dikuasai oleh makhluk berakal yang disebut jin. Mereka hidup berkelompok, membangun kerajaan, dan berkembang biak selama ribuan tahun. Riwayat dari Ibnu Abbas dan Mujahid menyebutkan, mereka beribadah kepada Allah pada awalnya. Dunia penuh kedamaian. Namun waktu mengubah segalanya. Sebagian besar dari mereka mulai sombong, berbuat kerusakan, menumpahkan darah, dan saling memerangi. Bumi yang dulu penuh ibadah berubah menjadi medan perang, diselumuti api dan kehancuran. Seperti halnya manusia kelak, sebagian dari mereka taat, sebagian lagi haus kekuasaan, menjadi bangsa yang saling bertikai, saling berebut kekuasaan, dan ingin saling menguasai. Akibatnya terjadi kerusakan alam di mana-mana dan merusak ekosistem bumi yang ada. Pertempuran antar bangsa jin ini berlangsung lama, hingga menjadi sorotan dan pembicaraan penduduk langit. Untuk meredam kerusakan yang semakin parah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril sebagai panglima. Para malaikat mempersiapkan diri untuk bertempur dan meredam pengerusakan oleh bangsa jin yang sudah terlalu jauh kesesatannya. Dan dari sinilah sejarah mencatat sebuah kisah yang hampir dilupakan. Pertempuran besar antara bangsa jin dan para malaikat. Pertempuran yang mengguncang bumi dan langit dan menandai awal dari kisah kejatuhan iblis. Dalam sebuah riwayat disebutkan, di antara pasukan itu terdapat makhluk bernama iblis. Ya, sebelum ia menjadi musuh manusia, iblis termasuk jin yang taat, bahkan diangkat bersama para malaikat karena kesolehannya. Pasukan langit turun dengan kilatan cahaya. Gunung-gunung bergetar, lautan bergolak, dan bumi diselimuti asap perang. Para malaikat menyerang kerajaan-kerajaan jin yang zalim dan pembangkang. Satu demi satu, benteng jin hancur oleh pasukan cahaya. Pertempuran itu berlangsung sangat lama. Bukan hitungan hari, tapi ribuan tahun lamanya. Mereka yang kalah lari bersembunyi di lembah, lautan, dan dimensi tersembunyi. Dan bumi pun akhirnya kembali tenang. Dalam riwayat Ibnu Katsir disebutkan, setelah kemenangan itu, iblis diberi kehormatan besar. Ia naik ke langit dan beribadah di antara para malaikat. Namun, benih kesombongan mulai tumbuh dalam hatinya. Ia merasa lebih kuat, lebih suci, dan lebih pantas daripada makhluk manapun di bumi. Bagi iblis, perang itu bukan sekedar tugas suci, tapi pembuktian bahwa api, asal penciptaannya, lebih unggul daripada cahaya malaikat dan tanah manusia. Ia lupa bahwa kemenangan sejati bukan karena api, tapi karena ketaatan. Lalu, datanglah momen besar dalam sejarah alam semesta. Allah menciptakan makhluk baru dari tanah, manusia. Dan ketika Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk bersujud kepada Adam, iblis menolak. Ia berkata, "Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah." Dalam sekejap, makhluk yang dahulu berperang menegakkan kebenaran, kini menjadi sumber kejahatan itu sendiri.
Kesombongan menjatuhkannya dari langit dan ia pun diusir dari rahmat Allah. Sampai di sini muncul pertanyaan besar. Apakah perang antara malaikat dan jin itu benar-benar terjadi? Al-Quran tidak menyebutnya secara langsung. Tapi banyak ulama klasik seperti Ibnu Abbas, Qatadah, dan Hasan al-Basri menafsirkan bahwa memang pernah ada pembersihan bumi oleh malaikat sebelum Adam diciptakan. Beberapa tafsir mengisyaratkan bahwa ketika malaikat berkata, "Apakah engkau akan menjadikan di bumi makhluk yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah?" Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Mereka berkata demikian karena telah melihat bagaimana jin sebelumnya berbuat kerusakan di bumi. Jadi, perang itu mungkin bukan dongeng. Ia adalah potongan sejarah yang tersembunyi di balik tirai gaib. Namun sebagian ulama lain menafsirkan kisah ini secara simbolik. Mereka berkata, pertempuran itu bukanlah perang fisik seperti manusia, melainkan perang spiritual, perang antara cahaya ketaatan dan api kesombongan. Ketika jin berbuat maksiat, malaikat turun membawa nur ketundukan. Ketika iblis menolak perintah, ia mewakili api hawa nafsu yang menolak tunduk kepada kebenaran. Maka sesungguhnya perang antara malaikat dan jin bukan hanya sejarah di masa lalu, tapi simbol dari pertarungan yang terus hidup di dalam hati setiap makhluk yang berakal. Hari ini peperangan itu belum berakhir. Ia tidak lagi terjadi di langit atau di bumi, tapi di dalam diri manusia. Setiap kali kita tergoda untuk sombong, iri, atau durhaka, disitulah api iblis menyala. Dan setiap kali kita menundukkan hati, ikhlas dan taat, disitulah cahaya malaikat hadir. Pertempuran besar bangsa jin dan malaikat bukan sekadar kisah kuno. Ia adalah cermin dari konflik abadi antara cahaya dan kegelapan, antara taat dan durhaka, antara api dan nur. Dan di tengah semua itu, manusia berdiri di antara keduanya, makhluk dari tanah yang diberi pilihan menjadi cahaya seperti malaikat atau terbakar oleh api seperti iblis. Jadi, apakah perang besar bangsa jin dan malaikat benar-benar nyata? Mungkin, tapi yang paling nyata adalah perang yang masih berlangsung di dalam diri kita semua.